Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumila Agustina, NPM A1C021049, dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua mengenai tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Langsung saja kita masuk ke konsep dasar kepala sekolah. Kepala sekolah adalah orang yang memimpin sebuah lembaga pendidikan atau sekolah dan menggerakkan, memengaruhi serta mendorong semua pihak yang terlibat dalam lembaga tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Hal-hal yang memengaruhi kepemimpinan kepala sekolah menurut Depdiknas 1999 antara lain sebagai berikut. 1. Kepribadian yang kuat. 2. Memahami tujuan pendidikan dengan baik. 3. Memiliki pengetahuan yang luas tentang bidang tugasnya maupun bidang lain yang terkait. 4. Memiliki keterampilan yang profesional. Selanjutnya adalah syarat menjadi kepala sekolah. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007, syarat menjadi kepala sekolah adalah sebagai berikut. 1. Memiliki kualifikasi umum serta madrasah. Di dalamnya memiliki kualifikasi akademik sarjana atau diploma 4, kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. Pada waktu diangkat menjadi kepala sekolah, berusia setinggi-tingginya 56 tahun. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak atau Radatul Atfal memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun, dan memiliki pangkat serendah-rendahnya 3C bagi pegawai negeri sipil PNS, dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang bersangkutan. Kedua adalah kualifikasi khusus kepala sekolah madrasah. Ada kepala taman kanak-kanak atau Radatul Atfal TK atau RA, ada kepala sekolah dasar SD atau MI, ada kepala sekolah menengah pertama SMP atau MTS, ada kepala sekolah atas SMA atau MA, ada kepala sekolah kejuruan SMK atau MK. Kemudian ciri-ciri kepala sekolah menurut Sergio Vanni dan kawan-kawan 1984 mengidentifikasi 5 ciri kepala sekolah yang mengagumkan, yaitu 1. Memiliki pemahaman yang luas terhadap sekolah yang dipimpinnya, terutama mengenai keteraturan sekolah, kesesuaian situasional, dan perubahan yang terjadi. Kedua, sulit mengatakan tidak untuk membantu para siswa dan guru agar tumbuh dan berkembang. Ketiga, memiliki kemampuan mendengarkan. Keempat, senang bekerja sama dengan orang lain sehingga orang lain tersebut dapat berhasil. Dan yang kelima, toleran terhadap situasi ambiguitas dan memahami bahwa budaya sekolah terus berkembang sepanjang waktu. Kemudian tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Menurut Dirawat 1986, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dapat digolongkan kepada 2 bidang antara lain sebagai berikut. 1. Tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi dapat digolongkan menjadi 6 bagian sebagai berikut. 1. Pengelolaan pengajaran merupakan dasar kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok yang berhubungan dengan pengelolaan seperti menyusun jadwal pelajaran, mengatur kegiatan penilaian, melaksanakan norma-norma kenaikan kelas, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengelolaan kepegawaian, yaitu menyelenggarakan urusan-urusan yang berhubungan dengan penyeleksian, pengangkatan, kenaikan pangkat, cuti, perpindahan, dan pemerhatian anggota staf sekolah. Yang ketiga, pengelolaan kemuritan. Dalam bidang ini yang nampak adalah perencanaan dan penyelenggaraan murid baru, pembagian murid atas tingkat-tingkat kelas atau kelompok, perpindahan dan keluar masuknya murid. Yang keempat, pengelolaan gedung dan halaman. Pengelolaan ini menyangkut usaha-usaha perencanaan dan pengadaan, inventarisasi, pengaturan pemakaian, pemeliharaan, rehabilitasi, perlengkapan dan alat-alat material sekolah, keindahan dan kebersihan umum. Yang kelima, pengelolaan keuangan. Dalam bidang ini menyangkut masalah-masalah urusan gaji guru dan staf sekolah, urusan penyelenggaraan otorisasi sekolah, urusan uang sekolah dan uang lain alat-alat murid. Dan yang terakhir, pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat untuk memperoleh simpati dan bantuan dari masyarakat termasuk orang tua, murid-murid dan untuk dapat menciptakan kerjasama antara sekolah dan lembaga sosial. Tugas yang kedua adalah tugas kepala sekolah dalam bidang supervisi, antara lain membimbing guru agar mereka dapat memahami secara jelas tujuan pendidikan pengajaran yang hendak dicapai, membimbing guru agar mereka dapat memahami lebih jelas tentang persoalan-persoalan dan kebutuhan murid. Dan yang terakhir, menyeleksi dan memberikan tugas-tugas yang paling cocok bagi setiap guru sesuai dengan minat
memberikan penilaian terhadap prestasi kerja sekolah berdasarkan standar-standar sejauh mana tujuan sekolah itu dicapai. Dalam pelaksanaannya, kepala sekolah sebagai supervisor harus memperhatikan prinsip-prinsip. Pertama, hubungan konsultasi kolegial dan bukan hierarkis. Yang kedua, dilaksanakan secara demokratis. Yang ketiga, berpusat pada tenaga kependidikan atau guru. Yang keempat, dilakukan berdasarkan kebutuhan tenaga kependidikan atau guru. Dan yang terakhir, merupakan bantuan profesional. Kepala sekolah sebagai supervisor dapat dilakukan secara efektif antara lain melalui diskusi kelompok, kunjungan kelas, pembicaraan individual, dan simulasi pembelajaran. Selanjutnya, fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Menurut Stoner 1978 mengemukakan 8 fungsi kepala sekolah sebagai seorang manajer, yaitu yang pertama, bekerja dengan melalui orang lain. Yang kedua, dengan waktu dan sumber yang terbatas mampu menghadapi berbagai persoalan. Yang ketiga, bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan. Yang keempat, berpikir secara realistis dan konseptual. Yang kelima, sebagai juru penengah. Yang keenam adalah sebagai seorang politik. Yang ketujuh adalah seorang diplomat. Dan yang terakhir, mengambil keputusan yang sulit. Selanjutnya kita masuk ke peran kepala sekolah. Secara garis besar, pemimpin pendidikan memiliki 3 peran utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peran kepemimpinan kepala sekolah. Di dalamnya terdapat kepala sekolah merupakan kunci dalam membentuk kultur sekolah, dan kepala sekolah harus dapat menjalin hubungan dengan kelompok internal dan eksternal. Yang kedua, peran manajerial kepala sekolah. Di dalamnya terdapat peran manajer, merupakan aspek utama kepemimpinan kepala sekolah. Selanjutnya, secara umum kepala sekolah harus memimpin dan dari pusat, led from the center, demokratis, mendelegasikan tanggung jawab, memberi kuasa dalam pengambilan keputusan, dan mengembangkan usaha elaboratif yang mengikat siswa, guru, dan orang tua. Dan kepemimpinan untuk kepala sekolah yaitu 1. Kepemimpinan struktural, 2. Kepemimpinan fasilitatif, ketiga, kepemimpinan yang mendukung, dan yang terakhir, kepemimpinan partisipatif. Untuk yang ketiga, peran kurikulum pengajaran kepala sekolah. Bidang kurikulum pengajaran hendaknya menjadi prioritas kerja utama kepala sekolah sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya. Ada 6 peran kepala sekolah di bidang kurikulum pengajaran, yaitu 1. Menjamin kualitas pengajaran, 2. Mengawasi dan mengevaluasi pengajaran, 3. Mengalokasi dan melindungi waktu pengajaran, 4. Mengkoordinasi kurikulum, 5. Memastikan isi mata pelajaran tersampaikan, dan yang terakhir, monitoring kemajuan siswa. 6 peran tersebut menggambarkan suatu contoh kepala sekolah yang efektif. Nah, dari penjelasan yang saya jelaskan tersebut, saya dapat menyimpulkan kepala sekolah adalah orang yang memimpin sebuah lembaga pendidikan atau sekolah dan menggerakkan, memengaruhi, serta mendorong semua pihak yang terlibat dalam lembaga tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Tugas seorang kepala sekolah terbagi ke dalam 2 bidang, yaitu bidang administrasi dan supervisi. Kepala sekolah atau pemimpin pendidikan memiliki 3 peran utama, yaitu peran kepemimpinan kepala sekolah, peran manajerial kepala sekolah, dan peran kurikulum pengajaran kepala sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi semua orang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.